Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab anggaran sektor publik yang terdiri dari Dwi Kinantikasari dengan NIM 190 30 2102, Atia Maulalwaro dengan NIM 190 30 2095, dan Ridho Rahman dengan NIM 190 30 20 98. Di sini kami akan membahas poin-poin yang ada di anggaran sektor publik yang terdiri dari 7 poin yang sudah kita rangkum. Yang pertama, 1. Konsep anggaran sektor publik. Yang kedua, pentingnya anggaran sektor publik. Yang ketiga, jenis anggaran. Yang keempat, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang kelima, fungsi anggaran sektor publik. Yang keenam, siklus anggaran. Dan yang terakhir, pendekatan penyusunan anggaran. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan sebuah anggaran. Pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran publik penting bagi pemerintahan. Anggaran banyak diperlukan karena adanya kebutuhan keinginan masyarakat. Jenis-jenis anggaran sektor publik ada 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. Anggaran operasional yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang manfaatnya hanya 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Yang kedua, anggaran modal atau investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik ada 8, yaitu 1. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif. Yang kedua, komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang keempat, non-discretionary appropriation. Yang kelima, periodik anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang keenam, akurat estimasi anggaran, hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi. Yang ketujuh, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Fungsi anggaran sektor publik ada 8, yaitu 1. Anggaran sebagai alat perencanaan. Maksudnya, ini untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, banyaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah, dan hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah. Yang kedua, anggaran sebagai pengendalian. Dalam artian, anggaran ini memberikan perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar belanja yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan pada publik. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Maksudnya, alat ini untuk menstabilkan ekonomi, memfasilitasi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. 4. Anggaran sebagai alat politik, yang merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi komunikasi, sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Alat ini yaitu untuk mewujudkan komitmen dari eksekutif kepada legislatif. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat komunikasi.
Anggaran ini dapat digunakan untuk memotivasi manajer dan staf agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Proses ini mempunyai 4 tujuan, yaitu 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. 2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. 3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Terakhir, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. 4 tahapan siklus anggaran. 1. Tahap perencanaan, yaitu pemberian arahan berdasarkan rancangan strategis organisasi dan usulan atau masukan dari tingkatan unit kerja atau program. 2. Tahap ratifikasi, yaitu komplikasi usulan anggaran. 3. Tahap implementasi, yaitu anggaran penerimaan dan skenario anggaran dan penentuan biaya tetap dan biaya variabel. Tahapan terakhir yaitu tahap pelaporan anggaran atau proyeksi arus kas. Dari 4 siklus tahap anggaran tersebut, terdapat juga permasalahan dalam proses penganggaran yang sering muncul, yaitu 1. Tahap perencanaan. Permasalahan yang sering muncul dalam tahap perencanaan dan persiapan anggaran adalah munculnya senjangan anggaran dan rendahnya tingkat partisipasi dalam proses anggaran. 2. Tahap ratifikasi. Permasalahan yang terjadi pada tahap ratifikasi adalah lemahnya peran Dewan Legislatif dan pengesahan anggaran. 3. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi anggaran, permasalahan yang sering muncul adalah terjadinya revisi anggaran atau mungkin juga dilakukan virement atau perubahan jumlah nominal pos-pos dalam anggaran, namun tidak mengubah jumlah total anggaran. Yang terakhir, tahap pelaporan anggaran. Permasalahan dalam tahap pelaporan anggaran adalah tidak adanya indikator kinerja yang memadai untuk mengukur kinerja. Selain itu, belum dihasilkannya laporan keuangan yang komprehensif. Yang ada baru berupa nota perhitungan anggaran dan laporan surplus dan defisit. Permasalahan lain adalah orientasi pelaporan pertanggungjawaban yang bersifat vertikal reporting dan belum bersifat horizontal reporting. Sekian presentasi dan penjelasan tentang materi anggaran sektor publik dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.